Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo ada di kelas AI. Bersama Mbak Esti, Mas David. Scooby-Doo mau presentasi. Tolong disimak, diperhatikan. Scooby-Doo. Au. Selamat pagi, selamat datang di Mata Audit. Saya Najwa Abab, tuan rumah Mata Audit. Segmen pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai standar audit. Dan juga kita kedatangan tamu auditor internal dari 3 perusahaan terkenal yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini lebih lanjut dan mendetail, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari standar audit. Tujuan dari standar audit itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, standar audit menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan dari pelaksanaan audit internal. Yang kedua, memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari audit internal. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan proses dan operasional dari organisasi. Baiklah, untuk pembahasan mengenai standar audit secara mendetail, akan dijelaskan oleh auditor internal kita yang pertama dari PT Pertamini. Silakan auditor internal PT Pertamini dapat menyampaikan pembahasan kita lebih lanjut mengenai standar audit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Bab atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang standar audit. Standar menggunakan istilah harus yang berarti persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Standar terdiri dari 2, yaitu standar atribut dan juga standar kinerja. Standar atribut sendiri memiliki beberapa nomor standar audit di dalamnya, yaitu yang pertama ada dengan nomor standar audit 1000, yaitu tujuan, kewenangan, dan juga tanggung jawab. Maksudnya, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab harus didefinisikan secara formal di dalam piagam audit internal dan harus sesuai dengan definisi audit internal, kode etik, dan juga standar. Yang kedua, dengan nomor standar audit 1100, yaitu independensi dan objektivitas. Maksudnya, aktivitas audit internal harus independen dan juga harus objektif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, dengan nomor standar audit 1120, yaitu objektivitas individual. Maksudnya, audit internal harus memiliki mental yang tidak memihak dan tanpa prasangka, serta menghindarkan diri dari timbulnya pertentangan kepentingan. Yang selanjutnya dengan nomor standar audit 1210, yaitu kecakapan. Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya dengan nomor standar audit 1230, yaitu pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi maksudnya audit internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yang saya akan bahas dengan nomor standar audit 1310, yaitu persyaratan, program asuransi, dan peningkatan kualitas. Jadi maksudnya program asuransi dan peningkatan kualitas harus mencakup baik penilaian internal maupun eksternal. Untuk materi audit lebih jelasnya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar atribut. Nah, untuk nomor standar atribut yang berikutnya yaitu 1311 tentang penilaian internal, di mana penilaian internal ini harus mencakup 2 hal, yaitu yang pertama pemantauan secara berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal, dan yang kedua peninjauan berkala secara self-assessment atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang standar dan praktik audit. Nah, yang dimaksud dengan peninjauan berkala yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan definisi internal audit, kode etik, dan standar.
Nah, untuk nomor standar atribut yang berikutnya itu ada 1312 tentang penilaian eksternal, di mana penilaian eksternal ini harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi dan independen yang berasal dari luar organisasi. Untuk nomor selanjutnya yaitu 1320 tentang pelaporan program assurance dan peningkatan kualitas, di mana kepala audit internal harus melaporkan program assurance dan peningkatan kualitas kepada manajemen senior dan dewan yang mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ruang lingkup dan frekuensi baik dari penilai internal dan eksternal, yang kedua yaitu kualifikasi dan independensi dari tim penilai, yang ketiga kesimpulan dari penilai, dan yang terakhir rencana tindak perbaikan. Nah, untuk nomor terakhir dalam standar atribut yaitu 1322 tentang pengungkapan ketidaksesuaian. Jadi apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap definisi internal audit, kode etik, dan standar yang mempengaruhi ruang lingkup aktivitas operasi audit internal secara umum, maka kepala audit internal harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut dan dampaknya kepada manajemen senior dan dewan. Nah, standar yang kedua yaitu standar kinerja, di mana standar ini mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja atas jasa audit internal. Nah, adapun juga nomor standar kinerja yaitu 2000 untuk mengelola aktivitas audit internal. Di sini kepala audit internal mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, aktivitas tersebut dapat dikatakan memberikan nilai tambah bagi organisasi apabila mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko-risiko, kemudian berupaya keras dalam menyediakan cara untuk mengembangkan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian. Nomor berikutnya yaitu 2010 tentang perencanaan, di mana kepala audit internal ini harus menyusun perencanaan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya nomor 2020 tentang komunikasi dan persetujuan, di mana kepala audit internal ini harus mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya kepada manajemen senior dan dewan. Nah, hal ini untuk dikaji dan disetujui. Kemudian kepala audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya tersebut. Selanjutnya itu nomor 2030 tentang pengelolaan sumber daya, di mana audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui. Nah, sesuai dalam hal ini yaitu mengacu pada hal gabungan antara pengetahuan, kecakapan atau keahlian, dan kompetensi lainnya. Kemudian memadai yaitu mencakup kuantitas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai rencana tersebut. Kemudian yang terakhir, sumber daya digunakan secara efektif apabila digunakan dengan cara dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah disetujui. Berikutnya nomor 2040 tentang kebijakan dan prosedur, di mana kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan atau memandu aktivitas audit internal. Nah, bentuk isi dari kebijakan dan prosedur itu tergantung pada ukuran dan struktur aktivitas audit internal. Standar kinerja berikutnya yaitu nomor 2050 berisi tentang koordinasi dan penyadaran. Kemudian untuk nomor 2060 itu berisi tentang laporan kepada manajemen senior dan dewan. Nah, untuk nomor 2070 itu berisi tentang penyedia jasa eksternal dan tanggung jawab organisasi pada audit internal. Selain itu, pada standar kinerja terdapat nomor 2110 tentang tata kelola, di mana aktivitas audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam organisasi. Kemudian ada juga nomor 2120 yang berisi tentang manajemen risiko, di mana aktivitas audit internal ini juga harus mengevaluasi efektivitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko. Berikutnya nomor 2130 berisi tentang pengendalian. Nah, dalam hal ini
Aktivitas audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian yang efektif, yaitu dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitas serta mendorong pengembangan berkelanjutan. Untuk pembahasan mengenai standar kinerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 2201, pertimbangan perencanaan. Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan yang pertama sasaran dari kegiatan yang sedang diperiksa dan mekanisme yang digunakan. Kedua, risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumber daya, dan operasi yang diperiksa, serta bagaimana menurunkan dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian dibandingkan dengan kerangka atau model yang relevan. Yang keempat, peluang untuk meningkatkan secara signifikan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian. Nomor 2210, tujuan penugasan. Auditor internal harus melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko yang relevan atas kegiatan yang dikaji. Tujuan penugasan mencerminkan nilai tersebut. Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan timbul kesalahan, kecurangan, ketidaktaatan, dan eksposur lain untuk tujuan penugasan. Nah, kriteria yang memadai untuk evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Auditor internal harus menilai sudah sesuai kriteria atau belum. Seandainya apabila auditor sudah memadai, maka auditor internal akan menggunakannya untuk evaluasi, dan apabila sebaliknya, auditor internal bekerja sama dengan manajemen atau dewan untuk membangun kriteria evaluasi yang sesuai. Nah, nomor selanjutnya 2220, ruang lingkup penugasan. Nah, ruang lingkup penugasan yang ditetapkan harus memadai untuk dapat mencapai tujuan penugasan, harus serta mempertimbangkan sistem catatan personel dan properti fisik yang relevan, termasuk yang dikelola di bawah pihak ketiga. Nomor selanjutnya 2230, alokasi sumber daya penugasan. Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai tujuan penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat atau tingkat kompleksitas setiap penugasan. Selanjutnya 2240, program kerja penugasan. Nah, di sini auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. Nomor 2300, pelaksanaan penugasan. Nah, auditor internal di sini harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan tersebut. Nah, untuk 2310, mengidentifikasi informasi. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan. Nah, yang di sini yang dimaksud informasi yang memadai adalah informasi yang faktual, cukup, dan meyakinkan. Informasi yang handal, informasi yang terbaik yang dapat diperoleh atau melalui penugasan teknik-teknik penugasan yang tepat. Informasi yang relevan adalah informasi yang mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan. Nah, serta informasi yang berguna untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Nomor selanjutnya 2320, analisis dan evaluasi. Nah, di sini auditor harus mendasarkan kesimpulan dari hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai. Untuk supervisi penugasan, setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasarannya tercapai, kualitas terjamin, dan staf teredukasi. Nah, tingkat supervisi diperlukan tergantung pada kemampuan dan pengalaman auditor internal dan kompleksitas penggunaan. Nah, di sini kepala auditor internal bertanggung jawab secara menyeluruh untuk melakukan supervisi penugasan, baik dilaksanakan oleh untuk aktivitas audit internal maupun dapat juga dilanjutkan anggota aktivitas audit internal yang berpengalaman untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Nah, untuk nomor 2400, komunikasi hasil penugasan. Nah, auditor internal di sini harus mengkomunikasikan hasil penugasannya terhadap organisasi dan klien. Yang kedua, yang seterusnya 2410, kriteria komunikasi. Nah, komunikasi di sini harus mencakup tujuan dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya. Nomor selanjutnya 2420, kualitas komunikasi. Komunikasi yang disampaikan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Nah, komunikasi akurat berarti bebas dari kesalahan berdasarkan fakta yang ada. Komunikasi yang objektif berarti adil, tidak memihak, dan tidak bersebelah. Komunikasi yang jelas berarti mudah dipahami dan logis. Komunikasi yang ringkas berarti langsung pada masalahnya. Komunikasi yang konstruktif berarti memiliki sifat membantu klien penugasan dan organisasi. Komunikasi yang lengkap berarti tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan. Komunikasi yang tepat
waktu berarti pada waktunya yang dan bermanfaat, dengan mempertimbangkan tingkat signifikan isu sehingga memungkinkan manajemen dapat melakukan tindakan koreksi yang tepat. Nah, untuk nomor 2421, kesalahan dan kealpaan. Nah, jika di sini jika komunikasi akhir mengandung kesalahan atau kealpaan, kepada audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang sebelumnya telah menerima komunikasi asli. Nomor 2430, penggunaan frasa. Di sini dilakukan sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal, hanya jika hasil program assurance dan peningkatan kualitas pendukung pernyataan tersebut. Nomor 2431, penggunaan atas penugasan yang tidak patuh terhadap standar. Di sini pertama, prinsip atau aturan perilaku pada kode etik atau standar yang tidak sepenuhnya dipatuhi, alasan ketidakpatuhan, serta dampak ketidakpatuhan tersebut dapat terhadap penugasan dan hasil penugasan yang tidak dikomunikasikan. Untuk 2440, penyampaian hasil penugasan kepada audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan. 2500, nomor 2500, pemantauan perkembangan kepada audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Nah, ya, nomor selanjutnya 2600, komunikasi penerima risiko. Nah, dalam hal kepala audit internal menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung risiko yang tidak dapat ditanggung oleh organisasi. Kepala audit internal harus membahas masalah ini dengan manajer senior. Nah, di sini indikasi atas risiko yang diterima oleh manajemen dapat dilakukan melalui penugasan assurance maupun konsultasi, monitoring perkembangan atas tindakan yang dilakukan manajemen atas hasil penugasan sebelumnya, atau melalui media lainnya. Mengatasi risiko bukan merupakan tanggung jawab dari kepala audit internal. Nah, sekian pembahasan mengenai standar audit dari PT Pertamini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Abad. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya auditor internal dari PT Pertamini. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada bintang tamu dari PT Dara Indonesia yang akan bergabung dengan kita pada segmen hari ini membahas mengenai profesionalisme audit. Silahkan dari auditor internal PT Dara Indonesia dapat menyampaikan pembahasan mengenai profesionalisme audit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai profesionalisme audit. Profesional mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan tanggung jawabnya. Profesionalisme mengacu pada komitmen untuk meningkatkan kualitas profesinya. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan di berbagai bidang, terkhususnya untuk seorang auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menerapkan standar yang berlaku di bidang profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menjalankan tugas profesinya sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan. Namun, dalam penerapan standar audit yang ada masih ditemukan beberapa masalah, seperti faktor eksternal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi peran audit internal, dan terkadang beberapa keterbatasan bahasa dan biaya ketika menggunakan standar internasional yang dapat menghambat peran audit. Oleh karena itu, mewujudkan profesionalisme audit tidak mudah. Perlu adanya pelatihan-pelatihan terkait profesional auditor, peningkatan pendidikan profesi berkelanjutan, dan ketaatan terhadap hukum dan kode perilaku profesional, serta pengalaman kerja yang luas, sehingga auditor dapat memahami dan mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, penerapan standar audit internal ini juga memperhatikan situasi atau kondisi dari organisasi atau entitas itu sendiri. Dalam organisasi yang memiliki status rendah akan memiliki standar audit yang tidak terlalu kompleks seperti organisasi atau perusahaan yang besar, karena organisasi atau entitas yang besar memiliki risiko yang berbeda dari entitas yang lebih kecil. Maka dari itu penerapan standar auditnya pun berbeda.
Untuk materi profesionalisme audit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai profesionalisme audit. Adanya kontribusi Institute of Internal Auditor yang disingkat dengan IIA. Nah, berikut poin-poin yang terkait dengan kontribusi IIA. Poin yang pertama yaitu IIA telah menetapkan pengetahuan umum yang diperiksa sebelum keanggotaan ditemukan. Selain itu juga menerbitkan standar kode etik dan pertanggungjawaban, dan itu sudah diperiksa secara rinci. Poin yang kedua yaitu IIA mempunyai saksi untuk menangani pelanggaran persyaratan profesionalis, dan sekarang sudah mengembangkan mekanisme untuk menegakkan karena pada masa lalu telah ditegur atas pelanggaran tersebut. Lalu poin yang ketiga ada anggota IIA bukanlah praktisi yang disetujui karena tidak memiliki CAE untuk menjadi anggota yang memenuhi syarat. Adapun fakta yang didapat, siapapun bisa menjadi auditor, tetapi harus ada pelatihan untuk mengembangkan atau memahami keterampilan audit tersebut. Untuk poin yang keempat, ada kerangka profesional berisi banyak informasi dan saran untuk memandu arah audit internal. Dan poin yang kelima, ada auditor internal tidak akan dituntut karena kelalaiannya dikarenakan posisi dalam organisasi tersebut tidak berisiko. Lalu poin yang terakhir yang keenam, ditetapkan penelitian IIA yang menyediakan sumber keberlanjutan untuk mengembangkan fungsi audit internal di masa depan. Selanjutnya ada fitur utama dari kedisiplinan profesional, dan ada 13 fitur, yaitu yang pertama ada program pelatihan yang biasanya akan berlangsung beberapa tahun untuk mencangkup praktik dan kedisiplinan. Lalu selanjutnya ada fitur yang kedua yaitu Badan Pengetahuan Bersama, sebuah badan pengetahuan umum atau disingkat dengan CBOK yang melekat terhadap kedisiplinan sehingga meningkat pengetahuan. Lalu yang ketiga ada kode etik. Nah, di sini mencangkup perilaku yang diharapkan oleh beberapa anggota profesi karena mempunyai kerangka moral individu yang berlatih. Selanjutnya ada yang fitur keempat, sanksi, yang memastikan bahwa anggotanya bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam bentuk ikatan formal sesuai profesi dan masyarakat. Lalu fitur yang kelima, kontrol atas layanan. Seorang profesional harus menarik layanan ketika situasinya tidak dapat diterima. Lalu yang fitur keenam, praktis berkualifikasi latihan harus dibatasi pada praktisi yang sudah dipenuhi syarat CBOK-nya. Lalu ada fitur yang ketujuh, moralitas. Yang ini di atas keuntungan murni yang berarti disiplin bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kedelapan ada kesulitan teknis. Yang ini berkaitan dengan CBOK. Tingkat kesulitannya pun harus melalui pelatihan ekstensif sehingga dalam melakukannya dalam beberapa tahun untuk melakukan pelatihan tersebut. Lalu yang kesembilan ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini menunjukkan proses pembelajaran untuk melakukan keterampilan dan teknik sesuai dengan kebutuhan. Dan fitur yang ke-10 ada jurnal. Jurnal penerbitan dan literatur yang didedikasi untuk subjek yang merupakan ciri dari profesional. Fitur yang ke-11, tubuh profesional. Badan profesional telah mewakili kepentingannya seperti markas besar, logo yang cocok. Lalu fitur yang ke-12 itu ada kepatuhan terhadap aturan, yang dimana memperlakukan berbagai sanksi terhadap anggota yang gagal. Lalu ada yang fitur terakhir ada latihan kepada masyarakat, merupakan konsep utama yang diberikan kepada masyarakat dan bukan klien individu. Baik, sekian dari saya pembahasan mengenai profesional audit dari PT Dara Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Abab. Terima kasih. Selanjutnya mengenai dengan kecermatan profesional audit. Nah, segmen pada hari ini akan dijelaskan melalui oleh PT Sinar Mbak dari Indonesia, perwakilan dari auditor internal mereka yang akan menjelaskan mengenai kecermatan profesional audit. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Najwa Abab. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kecermatan profesional audit. Bahwa dalam mengaudit, sangat perlu kita memiliki kecermatan atau upaya maksimal yang kita berikan dengan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan-pertimbangan rasional yang penuh kehati-hatian dalam melaksanakan fungsi auditing. Baik dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan pembuktian sampai pengambilan simpulan. Sehingga kewajiban yang dibebankan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan secara profesional. Kita sebagai auditor yakin dan menjamin bahwa laporan keuangan yang kita sajikan bebas dari salah saji apapun. Kecermatan profesional ini diatur dalam standar atribut dari Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal nomor 1220, menyatakan bahwa auditor internal harus menerapkan kepedulian, adanya keterampilan, dan seorang auditor harus bijaksana dan kompeten yang mencakup kepatuhan kode etik yang memegang teguh integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Jadi, sangat dikehendaki auditor selalu mengadakan pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan. Kemudian, di dalam kecermatan profesional audit ini ada dua karakteristik sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai. Jadi, sikap skeptisisme profesional yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan selalu melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Di sini, auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi objektif mengenai kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti. Karena bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, maka sikap skeptisisme profesional ini harus selalu digunakan selama pemeriksaan. Yang kedua yaitu keyakinan yang memadai, yaitu persepsi auditor atas simpulan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan maupun kecurangan. Jadi, seorang auditor internal dalam menerapkan kecermatan profesionalnya juga harus dengan mempertimbangkan satu, luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kedua, kompleksitas relatif, materialitas, dan signifikansi permasalahan pada prosedur penugasan assurance yang digunakan. Yang ketiga, kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen, risiko, dan pengendalian. Yang keempat, peluang terjadinya kesalahan fatal, kecurangan, atau ketidakpatuhan. Dan yang kelima, biaya penugasan assurance yaitu terkait dengan potensi manfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian pembahasan kita mengenai kecermatan profesional audit dari PT Sinar Mbak. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Najwa Abab. Terima kasih PT Sinar Mbak untuk penjelasannya mengenai kecermatan profesional audit. Untuk mengakhiri pembahasan kita pada siang hari ini, saya akan menambahkan sedikit pembahasan mengenai layanan konsultasi profesional. Definisi audit internal memperjelas bahwa layanan konsultasi profesional berupa aktivitas jaminan dan konsultasi. IIA mendefinisikan layanan jaminan berupa pemeriksaan objektif atas bukti untuk tujuan memberikan penilaian independen atas manajemen risiko, pengendalian, atau proses tata kelola untuk organisasi. Contohnya dapat mencakup keterlibatan keuangan, kepatuhan, keamanan sistem, dan uji tuntas. Layanan konsultasi didefinisikan oleh IIA sebagai kegiatan konsultasi dan layanan klien terkait yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati dengan klien. Dimaksudkan untuk menambah nilai dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian tanpa auditor internal dan memikul tanggung jawab dari manajemen. Contohnya itu termasuk nasihat, fasilitasi, dan pelatihan. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada segmen kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada auditor internal dari PT Pertamini, PT Dara Indonesia, dan PT Sinar Mbak atas keluangan waktunya dan memberikan informasi lebih detail dan lanjut mengenai standar audit.
Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan segmen-segmen audit internal selanjutnya. Saya Najwa Abab pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan tetap ingat mematuhi protokol kesehatan.